Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallah ittaqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai pada ayat yang ke-70. Pada ayat sebelumnya, mereka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjelasan mengenai sapi yang berwarna apa, agar supaya mereka bisa mencarinya kemudian menyembelihnya. Lalu Nabi Musa memberikan jawaban bahwa Allah berfirman, sapi yang harus mereka sembelih adalah sapi betina, yaitu yang berwarna kuning, dan kuningnya kuning tua, kuning keemasan, kuning pekat. Di mana warna kuning pekat atau kuning tua ini adalah warna yang menyenangkan banyak manusia atau banyak orang. Maksudnya, orang yang melihat sapi itu dengan sekali pandang saja dia akan terpikat atau tertarik karena begitu indahnya sapi tersebut. Jadi istilahnya jatuh cinta pada pandangan pertama, karena warna yang begitu indahnya pada sapi tersebut. Kemudian ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka kembali berkata kepada Nabi Musa, Ud'u, berdoalah wahai Musa, lana bagi kami Rabbaka, pada Rabb kamu, yubayyinu, agar supaya menjelaskan si Rabb kamu lana pada kami, mahiyya, apakah yang dimaksud dengan sapi betina itu. Maksudnya sapi betina yang bagaimana? Apakah sapi yang digunakan untuk membajak, ataukah sapi yang memang untuk pajangan saja, untuk bangga-banggaan saja? Ya, kalau hewan kan biasanya begitu, ada yang memang untuk kebanggaan, tapi ada yang digunakan untuk membantu mencari penghidupan. Kuda juga begitu, ada yang kuda memang untuk kebanggaan, tapi ada kuda perang, ada kuda untuk pekerja, apalagi keledai. Kemudian onta juga begitu, hampir sama. Kalau hari ini
kendaraan baik motor ataupun mobil juga begitu. Ada yang memiliki motor khusus untuk pangkalan, ada lagi yang satunya khusus untuk bepergian, ada lagi satunya untuk gaya-gayaan. Itu sengkeluaran duit biasanya begitu ya. Bagi yang tidak begitu banyak punya uang ya satu untuk segalanya ya. Bukan hanya 2 in 1, bisa 5 in 1 juga ya. Innal baqarah, sesungguhnya sapi betina itu, maksudnya adalah kalau memang sapi itu jenisnya baru dan yang disebutkan itu tasyabaha, sifatnya masih samar alaina atas kami, wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallahu, dengan kehendak Allah, lamuhtadun, sungguh akan mendapatkan hidayah atau petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut ya. Jadi mereka masih ngeyel lagi, wahai Musa, berdoalah kamu kepada Allah. Apa yang kamu jelaskan? Pertama, penjelasannya adalah sapi betina yang tidak tua dan juga tidak muda. Kemudian yang kedua, sapi yang warnanya kuning keemasan, kuning tua ya. Itu masih samar. Coba sapi yang bagaimana? Apakah sapi yang biasa digunakan untuk bekerja atau sapi yang hanya sekedar untuk kebanggaan saja? Kalau menjelaskan sekali lagi mungkin aku akan mudah untuk mendapatkannya. Kira-kira seperti itu. Ucapan mereka ini ya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa sekiranya mereka tidak menggunakan kalimat insya Allah ya, kan di situ disebutkan tadi innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sekiranya mereka tidak menggunakan kalimat atau kata-kata insyaallah, jika Allah menghendaki, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka selama-lamanya. Jadi sudah Allah tidak akan memberikan penjelasan lagi agar mereka mendapatkan petunjuk tentang sapi yang bagaimana untuk disembelih oleh mereka. Jadi memang kalimat atau kata insya Allah ini adalah satu kata yang mesti kita ucapkan ya, sebelum kita mengerjakan satu pekerjaan yang kita tidak mengetahui kepastiannya kita mampu mengerjakannya ataukah tidak ya. Terhadap sesuatu kita harus dahului dengan kalimat insya Allah. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat insya Allah, sama saja kita telah mendahului takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, mendahului kuasanya Allah, dan itu bisa membuat Allah murka ya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surat Al-Qalam, cerita yang cukup panjang mengenai beberapa orang bersaudara yang memiliki warisan orang tuanya. Sudah saatnya panen dan mereka ingin memanen dengan segera, dan tidak ada sedikit pun keinginan dari mereka untuk berbagi dengan orang-orang fakir dan miskin yang tentunya mereka berhak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut ya. Mereka tidak mau, sehingga bisik-bisik begitu saja, besok kita berangkat pagi-pagi dan pasti kita akan memanennya besok ya. Kalimat yang mereka ucapkan, pasti besok kita akan panen ya, itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka, hingga di saat malam hari mereka terlelap mempersiapkan untuk tidur, mempersiapkan tenaga untuk panen esok pagi, karena pagi-pagi buta sebelum subuh bahkan mereka akan berangkat. Allah kirimkan pasukan merahnya ya.
apa pasukan merah di sini? Ya. Bukan bendera merah, bukan baju merah. Ya. Pasukan merah yaitu api. Ya. Allah kirimkan api di malam gelap gulita memakan seluruh tanaman yang ada di dalam kebun tersebut, hingga ada satu pohon pun yang tersisa dari kebun tersebut, dan kebun itu berubah menjadi gelap karena abu. Ya. Dan di saat mereka pagi-pagi buta berangkat, tiba di kebun mereka bingung. Kok kita dari tadi muter-muter terus, mana ya kebun kita? Mereka bingung. Karena mereka kemarin baru saja melihat kebunnya sangat menggiurkan, sangat membanggakan, sangat membahagiakan, akan memberikan hasil panen yang luar biasa. Tapi ternyata di pagi itu mereka tidak mendapatinya. Mereka mendapati sebuah kebun yang sudah hangus. Dan setelah diingat dengan seksama, ternyata memang itulah kebun mereka. Dan di saat itulah baru mereka menyesali apa yang terjadi dan apa yang telah mereka lakukan. Hingga salah satu di antara mereka memberikan nasihat, bukankah sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa kita mesti menggunakan nama Allah untuk memastikan bahwa kita bisa panen. Ya. Kita mesti sebut nama Allah untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi ini sebuah pelajaran dan sekaligus satu syariat di dalam agama kita, bahwa jangan sampai di saat kita hendak mengerjakan satu aktivitas tanpa mendahului kalimat insya Allah. Kita seringkali lupa, tapi untuk satu hal kita tidak pernah lupa. Apa itu? Di saat kita diminta sesuatu, dimintai bantuan atau dimintai datang oleh teman kita, insya Allah aku datang. Tapi dibalik insya Allah itu bukan memastikan datang, tapi memastikan untuk tidak datang. Biasanya kan kalau mau menolak itu kan nggak enak, toh. Besok datang ya. Ya udah deh, insya Allah aku teko. Padahal kalimat ya udah insya Allah aku datang, dalam hatinya insya Allah aku tidak datang. Ingin mengatakan aku tidak bisa datang, itu tidak nyaman, nggak enak. Karena mungkin orang dekat, orang dihormati dan yang lain sebagainya. Akhirnya jurus terakhir insya Allah aku datang. Ini tidak boleh. Kalau di dalam hati sudah ada niatan untuk tidak datang, lalu menggunakan kalimat insya Allah aku datang, ini tidak boleh. Kan aku menggunakan kata insya Allah. Insya Allah itu kan kalau Allah menghendaki, iya, tapi dalam hati sudah mengatakan aku tidak akan datang. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya kalimat insya Allah itu adalah sebuah kepastian bahwa pekerjaan itu ya akan aku lakukan. Tapi karena kita tidak punya kuasa, maka kita menyandarkannya kepada Allah, insya Allah jika Allah menghendaki. Ya. Jadi kita sudah ada niatan untuk betul-betul mengerjakan itu, tapi kita sadar bahwa kekuatan azam kita masih kalah dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus gunakan kalimat insya Allah. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sebuah janji yang tidak didahului dengan kata-kata insya Allah. Kembali pada ayat ini, jadi dalam hadis dijelaskan seandainya Bani Israel itu tidak menyertakan kalimat insya Allah wa inna insya Allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki pasti kami akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk untuk bisa mendapatkan sapi yang diperintahkan untuk disembelih tadi. Kalau tidak ada kata-kata insya Allah, Allah sudah tidak akan mau menjelaskan lagi keinginan atau permintaan mereka tentang sapi yang bagaimana tadi. Hingga kemudian pada ayat yang berikutnya, qala, berkatalah Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, itu berfirman si Allah,
innaha sesungguhnya sapi yang diperintahkan agar kalian menyembelihnya adalah baqaratun yaitu sapi betina la dzalulun yang tidak atau belum pernah dipakai untuk bekerja ya. Tusirul ardo membajak sawah ya. Wala tasqil harsa dan juga tidak untuk menyirami tanam-tanaman ya. Jadi untuk membajak sawah yang hendak ditanami ya. Dan juga tidak pula untuk mengairi sawah ya. Al-harsa mengairi kebun ya. Jadi kalimat ini dipakai untuk apa itu namanya menjelaskan ya, tentang satu tempat atau lahan yaitu tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Musallamatun juga sapi yang selamat, tidak ada cacatnya, la syiyata fiha, tidak ada belangnya, sudah tidak cacat, tidak ada belangnya. Ya. Qalu berkatalah mereka Bani Israel, al-ana kalau begitu sekarang ini ji'ta bil haqq, engkau datang membawa kebenaran. Fadzabahu maka menyembelihlah si mereka pada sapi betina, wa makadu dan hampir-hampir si mereka yaf'aluna tidak mengerjakan si mereka. Ini keterangan terakhir dari Nabi Musa kepada Bani Israel tentang ciri-ciri sapi yang harus disembelih oleh mereka. Allah menjelaskan sapi betina yang belum pernah dipakai untuk kerja. Jadi betul-betul sapi yang dimiliki oleh orang kaya, ya. Karena sapi untuk kebanggaan. Apalagi tadi warnanya kuning keemasan. Ya. Sangat eman, sayang kalau digunakan untuk bekerja. Dan juga bukan sapi yang digunakan untuk membajak sawah ataupun mengairi tanaman. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu masih banyak seperti itu. Sehingga orang-orang kampung itu bisa dipastikan setiap orang pasti punya sapi. Nah, tapi untuk saat ini yang punya hampir setiap rumah ada sapi itu mungkin yang tinggalnya di dekat hutan sana ya, dekat hutan jati atau di tanah-tanah pegunungan. Sudah turun sedikit sudah tidak ada lagi orang punya sapi, jarang ya. Jadi kalaupun toh sapi mungkin sudah sapi penggemukan. Nah, itu pun juga sebentar dijual. Kalau zaman dulu ya orang punya minimal 2 sapi itu sudah biasa, hal yang lumrah. Sehingga orang zaman dulu rumahnya besar-besar, punya kandang juga, depan besar untuk hasil panen sawah, belakang besar untuk kandang, kandang sapi. Belakang besar luas lagi tanahnya untuk buang kotoran sapi. Sekarang sudah nggak ada, karena sapi sudah digusur. Ya. Jadi pemanfaatan sapi untuk membajak ataupun mengairi sawah itu sudah digusur ya. Jadi bahkan di zaman dulu lagi sapi atau kerbau biasanya digunakan untuk ini. Apa ini? Menarik gilingan ya. Gilingan tepung ataupun gilingan-gilingan yang lain ya. Semuanya masih pakai tenaga sapi atau kerbau zaman dulu. Nah, sapi yang diperintahkan oleh Allah bukan sapi pekerja. Ya. Selain daripada itu juga sapi yang sama sekali tidak ada cacatnya, nggak ada goresannya, mulus, betul-betul warna kuning tua. Ya. Nggak ada cacatnya sama sekali. Nggak boleh kalau ada cacatnya. Ya. Baik itu giginya rompal, ataupun mungkin jingkulen, atau bahkan mungkin tergores kulitnya, tidak boleh.
La syiata fiha, warna kuning pekatnya juga penuh, tidak boleh ada belangnya. Berarti sapi perah bukan. Ya. Jadi betul-betul warna kuning keemasan seluruh badannya. Tersela-selai dengan warna putih atau warna hitam sedikit saja juga enggak. Ya. Mereka akhirnya dengan susah payah jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka mencari sapi yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hingga kemudian baru mereka mendapatkan sapi itu dengan susah payah dan disembelihlah sapi tersebut. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak jadi menyembelihnya. Karena apa? Bukan saja karena susah cari sapi tersebut, tapi juga karena ternyata sapi itu harganya luar biasa mahal. Jadi di luar prediksi mereka, di luar perkiraan mereka. Bukan hanya sapi berapa dinar kira-kira mahal itu. Kalau onta merah itu berapa dinar? Onta merah itu sekitar, kalau zaman dulu sudah masa maghrib. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.